Yuk mari kita perbaiki, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yuk kita baca ulang karena Ramadan yang lalu sudah hampir setahun. Ya. Kemudian yang ketiga, kita siapkan kesehatan kita semua. Kalau ada kesempatan datang ke dokter untuk konsultasi, obat apa yang harus kita persiapkan, hal apa yang harus kita hindari sepanjang bulan Ramadan agar penyakit yang selama ini ada dalam diri kita tidak menjadi kendala saat kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang terakhir, mari kita siapkan untuk banyak-banyak berinfak sepanjang bulan Ramadan nanti. Minimal canangkan oleh ibu dan ummahat semua dana untuk menunaikan zakatul fitri, karena itu Nabi wajibkan kepada seluruh umatnya. Khalas, ibu dan ummahat itu hanya sekedar mengingatkan. Sekarang mari kita masuk kepada surat Al-Mursalat. Ibu dan ummahat, kita akan buka surat Al-Mursalat ayat yang ke-25. Surat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata wailu yawma idzil lil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalili wa la yugni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailu yawma idzil lil mukadzibin hadza yaumul la yantiqun wala yu'dzanu lahum faya'tadirun wailu yawma idzil lil mukadzibin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ibu dan ummahat, kurang lebih itu ya. Surat Al-Mursalat meskipun masuk di juz yang ke-29, rupanya surat Al-Mursalat masih sama dengan surat-surat yang ada di juz 30. Berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang hari berbangkit. Bagi orang mukmin tentu ayat ini bermanfaat untuk mempertebal, mengokohkan dan meyakinkan akan keimanan kepada hari kiamat, akan keimanan kepada hari berbangkit. Orang mukmin membaca surat seperti Al-Mursalat, maka orang mukmin akan berupaya sekuat mungkin bagaimana mempersiapkan bekal terbaiknya untuk menghadapi hari kiamat. Orang mukmin akan terus mendulang aneka kebaikan, amal saleh, ketaatan sepanjang hidupnya untuk menghadapi hari berbangkit.
yang tentunya orang mukmin tahu fenomena yang terjadi saat kiamat, fenomena umat manusia saat Allah bangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Salah satu di antaranya saat umat manusia Allah bangkitkan kembali kelak di yaumul qiyamah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Kalau semua harus mempertanggungjawabkan amalnya, maka umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan berupaya sehati-hati mungkin ketika hidup di dunia ini agar kelak saat Allah bangkitkan semua selamat. Ya, masya Allah. Sementara bila surat ini kemudian ditujukan kepada orang kafir dan orang yang pertama, masyarakat komunitas manusia, di mana Allah pertama kali menurunkan ayat Al-Quran, masyarakat kota Makkah Al-Mukarramah yang termasuk golongan orang Quraisy. Orang Quraisy termasuk masyarakat yang tidak percaya kepada hari berbangkit. Maka surat Al-Mursalat berkali-kali Allah menyebut wailun yauma idzin lil mukadzibin. Kita sebagai orang mukmin bila membaca surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tentu kita akan menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar sekali nikmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Gak usah sampai kita menghitung beraneka ragam jenis nikmat. Kita fokus satu nikmat saja. Salah satunya nikmat bisa melihat. Masya Allah. Ibu-ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa nikmatnya kita ketika Allah takdirkan kita memiliki mata yang baik, yang sehat, yang normal. Tentu sebuah kenikmatan untuk kita pagi hari menyambut hari yang baru dengan membaca Al-Quran. Siang habis duhur kita buka lembar Al-Quran, kita baca Al-Quran. Sebelum tidur kita bisa kembali membaca ayat-ayat Al-Quran. Baru akan terasa manakala mata ini sakit, betapa luar biasa. Maka orang mukmin mendengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban akan mengevaluasi diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur akan nikmat Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang mendustakan nikmat yang Allah berikan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Berkali-kali Allah menghentak hati orang kafir. Celaka, binasa pada hari ini, hari kiamat, mereka yang mendustakan adanya hari kiamat, mendustakan adanya hari berbangkit, mendustakan adanya hisab kelak di yaumul qiyamah. Nah, ibu dan ummahat, rupanya
Allah begitu hebat ketika menghentak hati hamba-hambanya yang belum kunjung beriman kepada Allah. Salah satu di antaranya dengan mengajak mereka berfikir akan keagungan dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebelum ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kuasa dan agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan pada ayat 25 kembali Allah menunjukkan kuasanya dan keagungannya. Salah satu di antaranya, alam naj'alil arda kifata. Allah mengajak segenap hamba-hambanya untuk memperhatikan apa yang ada di bumi. Begitu banyak kuasa Allah yang ada di muka bumi, begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Nah, ibu dan ummahat yang insya Allah mati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 25 Allah menunjukkan kuasanya berkaitan dengan bumi yang telah Allah ciptakan. Allah jadikan bumi tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Ibu-ibu dan ummahat yang insyaallah dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan apa maksud dari Allah menjadikan bumi menjadi tempat berkumpul. Ibu-ibu dan ummahat yang dirahmati Allah, di ayat 26, ahya'an wa amwata, tempat kumpulnya orang-orang yang hidup. Alhamdulillah, pagi ini juga kita kumpul, dan insya Allah kumpul pagi ini kumpul dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hadir di majlis ilmu, majlis yang disebutkan ayat-ayat Allah, majlis yang insya Allah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul semuanya. Namun ibu dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ulama tafsir menyatakan alam naj'alil arda kifata, Allah jadikan bumi tempat berkumpul, berkumpulnya orang yang hidup dan orang yang mati. Yang dimaksud ibu dan ummahat, permukaan buminya menjadi tempat untuk hidupnya orang-orang yang hidup seperti kita, dan dalam buminya menjadi tempat di mana orang yang meninggal dunia. Masya Allah. Sehingga ibu dan ummahat yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ketentuan Allah, hukum Allah, syariat Allah selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Salah satu di antaranya ibu dan ummahat yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menentukan syariat umat yang meninggal dunia, cara memperlakukan jenazah manusia yang meninggal dunia dengan cara dikebumikan. Ya, masya Allah, di bumi. Ibu-ibu dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini ketentuan syariat. Dan insya Allah ketika ini merupakan ketentuan syariat, ini hal yang terbaik
untuk bumi, untuk kita, dan juga untuk alam semesta. Ibu-ibu dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mengetahui bagaimana perlakuan umat di dunia terhadap jenazah manusia. Ada yang dimumi seperti Raja Fir'aun di Mesir, ya Masya Allah. Namun ternyata ibu dan ummahat, memumi manusia bukan hal yang mudah. Mungkin saja dengan ilmu pengetahuan manusia mudah memumi manusia, tapi tentunya memumi manusia setidaknya membutuhkan dana yang cukup besar. Kenapa? Karena bisa jadi obat, benda tertentu yang dipakai untuk mengawetkan jenazah manusia, satu, mahal harganya, dan yang kedua, ada masa kadaluarsanya. Ketika sudah habis masa kadaluarsanya, harus kembali dilakukan proses mumi. Ya Masya Allah. Akan berulang dan berulang. Tentu ini membutuhkan dana biaya yang besar. Masya Allah. Khalas.